Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya menulis Alex Delman. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2019. Baik, di sini saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman saya dalam pembelajaran menggunakan metode sinkronum dan asinkronum. Baik. Oke, mengapa metode tersebut dipergunakan? Yang pertama, karena di hari sekarang terjadinya pandemi COVID-19. Dengan begitu, pemerintah mewajibkan untuk tidak berkumpul di satu wilayah dan tempat dengan jumlah banyak. Oleh karena itu, digunakanlah metode ini yang dimana sinkronum tersebut kami hanya menggunakan aplikasi Zoom dan kami berada di wilayah dan tempat kami masing-masing dan kami bisa mengikuti proses pembelajaran secara baik dan benar. Untuk dalam penggunaan metode sinkronum ini ada kekurangan dan kelemahan yang menurut saya perlu dikembangkan dan perlu diperbaiki untuk kekurangannya. Oke, untuk kelebihan yang pertama, menurut saya dengan adanya metode ini sangat membantu. Membantu mengapa? Karena saya berpikir bahwa di dalam menggunakan aplikasi Zoom ini kami dibagi dalam kelompok, dalam angkatan, dalam satu angkatan tersebut masih dibagi lagi dalam kelompok-kelompok kecil yang dimana satu kelompok terdiri atas 10 orang. Saya percaya dan saya yakin dari apa yang saya lihat bahwa dari kelompok kecil yang berjumlah 10 orang tersebut itu sangat membantu, dimana pengawasan dari setiap guru dalam setiap tim pengajar itu lebih mudah mengawasi kami karena jumlah kami yang sedikit dan dengan begitu mereka sangat gampang untuk membantu kami meningkatkan. Ketika mereka melihat bahwa hanya ada beberapa saja yang menjawab dan hanya beberapa mendiam, mereka akan coba melemparkan pertanyaan tersebut pada teman-teman yang diam. Dari situ membuat kami secara tidak langsung harus berusaha untuk menjawab apa pertanyaan yang disampaikan oleh tim penguji tersebut. Oke, yang kedua yaitu gampang membuat kami masing-masing berpacu diri. Artinya kami mau berlomba secara siapa yang terbaik, siapa yang lebih istilahnya yang lebih menjawab, otomatis mereka akan lebih terlihat, istilahnya lebih dipandang oleh tim penguji. Untuk itu teman-teman lain mereka tidak akan diam karena mereka melihat bahwa ketika teman satu orang saja yang menjawab artinya dia sendiri yang mempunyai nilai. Dengan kelompok kami yang kecil tersebut kami berpacu-pacu, berlomba-lomba untuk menjadi siapa yang terbaik. Ketika pertanyaan dilemparkan, kami berantusias untuk menjawab dan menyediakan diri kami untuk menjawab setiap pertanyaan dari tim penguji. Saya beranggapan bahwa kedua hal tersebut sangat baik karena dapat meningkatkan kemampuan kami baik itu secara personal maupun kerja tim. Siap. Itu keuntungan yang bisa kita dapat dari pembelajaran sinkronum. Sedangkan kekurangannya itu masih terbagi atas dua. Yang pertama, akses internet. Sudah tentu wilayah kami memang ada, namun internetnya cukup baik. Namun pada wilayah kantor kami terkadang untuk kendala jaringan itu adalah salah satu faktor yang terbesar. Ketika materinya sedang dijelaskan secara baik oleh tim penguji, namun tidak tersampai kepada kami secara baik. Oleh karena itu juga merupakan satu hambatan bagi kami. Dan saya berharap bahwa kedepannya itu bisa diperbaiki agar proses pembelajaran tersebut jauh lebih efektif antara tim pengajar yang memberikan stimulus dan kami sebagai pelajar yang ingin mendapatkan ilmu tersebut bisa merespon atau memberikan respon atas stimulus yang diberikan oleh para tim pengajar tersebut. Itu kendala yang pertama. Yang kedua, kendalanya waktunya terbatas dan juga waktu terbatas. Contoh dalam pemberian tugas terkadang tim penguji susah untuk memberikan tugas-tugas tersebut sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Terkadang sisa 1-2 hari baru bisa masuk. Artinya masih ada kendala jaringan dalam aplikasi Zoom tersebut. Oleh karena itu kedepannya itu bisa diperbaiki agar waktu yang ditentukan, contoh tanggal 5 tugasnya harus diposting ke dalam LMS, maka tanggal 5 harus diposting juga supaya kami para peserta Latsar bisa secepatnya mengakses tugas tersebut dan bisa mengerjakannya. Itu kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran sinkronum. Oke, sekarang kita masuk pada pembelajaran asinkronum. Pembelajaran asinkronum
yaitu menggunakan metode daring yang dimana pembelajaran ini dapat kami lakukan melalui menggunakan MOOC, oke. Dan juga kami mendapatkan akses pada materi-materi yang telah dipersiapkan oleh tim penguji dari setiap kelompok kami, dan juga file yang dan juga dengan begitu itu sangat baik, karena saya berpikir bahwa ketika kami telah mempersiapkan diri kami secara baik dalam rumah dari rumah kami masing-masing, ketika akan terjadinya proses pembelajaran, artinya kami sudah mempunyai modal dasar untuk memberikan respon yang baik dan juga menanggapi setiap ilmu atau pembelajaran yang disampaikan oleh tim penguji. Ada juga kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, kami dapat belajar di mana saja, baik itu di rumah, di kantor, di mana saja. Dengan pembelajaran daring seperti ini, yang kedua lebih menuntut kemandirian dari setiap pribadi personal peserta latsar. Dan juga dia bisa menerapkan metode atau cara belajar yang efektif bagi dia. Dia sudah tahu mana yang pantas dan mana yang cocok untuk dia dalam meningkatkan kemampuan. Itu kelebihan. Kekurangannya terdapat yang pertama, keberhasilan atau penyerapan materi yang cepat itu tergantung pada individu yang belajar. Karena dia belajar secara personal, belajar secara pribadi, maka jika ia mempunyai motivasi yang tinggi, maka akan bisa berhasil. Dengan cara motivasi yang tinggi, yaitu belajar banyak, mencoba untuk mengerti bahan bacaan yang sedang ia baca, bukan menghafal. Dengan begitu akan menghasilkan output yang baik. Oke, yang kedua, terkadang setiap individu personal cepat bosan. Kelemahannya cepat bosan dengan metode yang ia gunakan, mungkin karena tidak punya teman dan motivasi yang rendah. Itu sangat berbahaya bagi setiap individu untuk belajar secara daring. Oleh karena itu, kekurangan-kekurangan tersebut saya harap kedepannya bisa diperbaiki. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore.